Oke, saya Ramdansa dalam channel Crimin Story dan We Prevent Crime. Kali ini kita akan membahas tentang kasus Andri Yunus, seorang wakil ketua Kontras yang mendapatkan kekerasan terkait penyiraman air keras di Jalan Salemba, dan ini dilakukan oleh aparat militer, teman-teman dari TNI. Tentu saja ini akan menjadi kajian menarik ketika kita melihat dalam kerangka the rational choice theory. Artinya para pelaku 4 orang yang kemudian dalam penyelidikan dan penyidikan diketemukan ada beberapa unsur yang terpenuhi, itu adalah dengan sengaja dan kemudian membuat orang mengalami luka, dan itu tentu saja ada keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku, sehingga kemudian pada akhirnya pengadilan militer memberikan sanksi kepada para pelaku. Ini kita lihat pada kejadiannya sebenarnya. Jadi kejadian itu bermula ketika Andri Yunus melakukan hadir dalam sebuah kegiatan dialog atau podcast tentang isu militerisasi, dan tentu saja ini isu yang sangat sensitif. Nah, ini pelaku yang tadi 4 orang tadi saya sebutkan itu tentu saja sudah melakukan upaya pengamatan. Yang kedua juga membeli alat-alat yang tadi disebut untuk kekerasan, menyiram dengan air keras. Dan yang terakhir itu ada beberapa orang yang dilibatkan dalam tindak pidana tersebut. Jadi ketika 4 orang ini di lapangan melakukan tindak kekerasan, tentu saja diduga ada intelektual dahler, ada pelaku utama yang menjadi dalang tindakan ini. Jadi apa yang dilakukan oleh para pelaku ini adalah dari kalangan militer, tentu saja memberikan kejelasan sanksi pidana yang dilakukan itu adalah karena pilihan sadar melakukan sebuah tindak pidana, dan tentu saja ini layak untuk kemudian diberikan sanksi karena setiap orang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan, terutama bahkan dari kalangan militer, itu perlu mendapatkan sanksi akibat tindakan rasional yang dia. Terkait kasus ini kita harus perhatikan bahwa di setiap instansi TNI atau militer juga ada tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan militer tentu saja yang menangkap polisinya itu adalah polisi militer, dan kemudian ada auditor yang kemudian melakukan penuntutan, dan tentu saja dalam kasus ini tentu saja kita harus melihat bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh kalangan militer. Yang kedua, korban adalah sipil, dan yang ketiga ini tetap kemudian proses yang dilakukan adalah proses pengadilan militer, di mana ada yang menangkap itu pasti polisi militer, kemudian yang memberikan penuntutan adalah auditor militer, seperti pengadilan biasanya, tapi dengan kemudian semua perangkat dan perangkat militer, dan juga hakimnya hakim militer. Tentu saja ini kita melihat bahwa kejahatan itu bisa omnipresent, terjadi di mana saja, kapan saja, dan pelakunya siapa saja. Sehingga apa yang terjadi terhadap Andri Yunus, kita beri simpati, empati bahwa sipil pun bisa menjadi korban. Dan ketika sipil menjadi korban, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melaporkan kepada tadi polisi militer, dan kemudian melakukan pengusutan terhadap tindak pidana yang dilakukan militer. Tentu saja masyarakat juga harus didampingi, korban didampingi oleh yang namanya pengacara untuk mendapatkan hak-haknya, sehingga kemudian peradilan yang dilakukan adalah peradilan yang transparan, akuntabel, dan kemudian memenuhi rasa keadilan. Terakhir, kita harus melihat bahwa apa yang terjadi hari ini terkait dengan kasus Andri Yunus tentu saja menjadi atensi publik, bahwa masyarakat harus memberikan pengawasan terhadap institusi-institusi penegakan hukum juga.
dan juga anggota dari pihak militer juga memang perlu diawasi sehingga mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, transparan dan akuntabel, dan juga mengikuti kaidah-kaidah peraturan perundangan yang berlaku. Kita sebagai masyarakat sipil yang peduli terhadap kejahatan, terhadap upaya pencegahan kejahatan, tentu saja harus terus-menerus memberikan advokasi kepada masyarakat sehingga pada akhirnya kejahatan dapat dicegah dan keadilan dapat dirasakan. Terima kasih sudah menyaksikan Criminal Story, dan kita nanti akan berlanjut pada episode berikutnya. We prevent crime.